Halo adik-adik. Adik-adik di rumah, apa kabarnya nih? Kalian harap adik-adik di rumah baik-baik saja. Nah, Kaidan, kalian lihat cuaca di luar akhir-akhir ini Betul ya, hujan seharian sampai kadang-kadang matahari tidak terlihat Kak. Nah, kalau cuaca yang sedemikian, adik-adik di rumah harus jaga kesehatan. Kalian kira-kira ada tips nggak supaya adik tahu nih walaupun di rumah adik-adik juga tetap sehat dan bugar? Nah, ada Kaidan. Apa aja? Pertama, adik-adik harus tetap beraktivitas, tetap berolahraga. Ada kedua, adik-adik tetap bugar, tidak terserang penyakit. Nah, yang kedua, harus makan makanan yang bergizi. Jangan lupa minum vitamin. Ya, kalau bisa vitamin C Iya. ya. Kaidah ada lagi nggak? Oh iya Kak, saya ada juga harus istirahat ya, karena kan ada di rumah masih beraktivitas, walaupun hanya online, tetap belajar dengan baik ya, di sekolah, online, mengerjakan tugas. Karena itu adik-adik butuh waktu istirahat. Ya, kalau bisa 1 jam di waktu siang, adik-adik mengambil waktu untuk beristirahat, break sebentar, tidur dan sebagainya. Jangan main games terus ya Kak. Nah, nggak cukup cuma itu juga adik-adik juga kalau mau sehat jasmani dan rohani harus menyeru nama Tuhan, harus memuji Tuhan, juga berdoa. Seperti hari ini Kak, kita mau ajak adik-adik ngapain Kak? Sidang anak-anak. Nah, puji Tuhan, adik-adik hari ini kita mau sidang anak-anak ya Kak ya. Sebelum kita mulai sidang ini, adik-adik kita akan menyeru nama Tuhan. Nanti setelah itu adik-adik ikutin Kak berdoa ya. Oke, kita menyeru nama Tuhan 5 kali ya Kak ya. Latih roh menyeru nama Tuhan supaya sehat jasmani dan rohani. Ya, oke. Kita nyeru nama Tuhan ya. 1, 2, 3. Oh Tuhan Yesus. 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 Sekali berdoa ya. Amin. Oh Tuhan, terima kasih Oh Tuhan, terima kasih atas hari ini. atas hari ini. Bisa berkumpul. Kami masih bisa berkumpul Sidang anak-anak. bersidang anak-anak. Berkati setiap kami. Tuhan berkati setiap kami. Memiliki hati Kami memiliki hati yang tertuju pada dirimu. yang tertuju pada dirimu. Kami mau Kami fokus mau fokus memuji muliakan namamu. memuji memuliakan namamu. Bukan mulut kami Dapatkan mulut kami yang terbuka lebar. yang terbuka lebar. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Terima kasih. Tuhan, terima kasih. Amin. Amin. Nah, puji Tuhan Kak Alex, kita sudah mengajak adik-adik tadi menyeru nama Tuhan. Kita juga sudah mengajak adik berdoa. Rasanya adik-adik di rumah pasti sudah panas Kak Alex, tapi nggak cukup sampai di sini. Kita Ya. mau mengajak adik berdoa apa ya Kak Alex? Bersorak dan memuji nama Tuhan. Amin, betul. Nyanyi bersama. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mengajak adik-adik menyanyi satu judul pujian. Lagunya apa Kak Alex? Bagai pelita bagi kakiku. Oke, kita nyanyi bersama tanpa gerakan 2 kali ya. Gagahnya firman-Mu ya Tuhan, gagahnya firman-Mu ya Tuhan, bagai pelita bagi kakiku, dan gagahnya di kawanku. Aku
bergerak ya. Amin. Tapi kan nggak bisa kalau kita duduk ya kan. Iya. Nah, terus lagi berdiri. Ada dia di rumah ikutin Kak Alek dan Kak Ida lagi berdiri bergerak bersama ya. Oke, kita nyanyi sekali lagi. Musik. Kami masih bisa memuji nama Tuhan. Dapatkanlah sebentar lagi. Dengar firman-Mu. Kami mau mendengar firman-Mu. Dalam hati kami. Hati kami. Tanah subur. Tanah subur. Mendengar firman-Mu. Mendengar firman-Mu. Bisa berbuah banyak. Agar firman-Mu bisa berbuah banyak. Mendapatkan telinga kami. Mendapatkan telinga kami. Seperti seorang murid. Dengan seorang murid. Mendengar firman-Mu. Mendengar firman-Mu. Juga melakukannya. Juga melakukannya. Tuhan, terima kasih. Tuhan, terima kasih. Amin. Amin. Halo adik-adik, sudah siap mendengarkan cerita hari ini? Nah, hari ini kakak masih akan membahas mengenai 10 perintah Allah. Dan hari ini kita sampai kepada perintah yang ke-10, yaitu jangan mengingini milik sesamamu. Beberapa minggu yang lalu, kakak gembala sudah ada yang bercerita mengenai perintah yang ke-8. Masih ingat apa perintah ke-8? Betul. Perintah yang ke-8 adalah jangan mencuri. Tapi tahukah kalian mengapa seseorang itu mencuri? Seseorang mencuri bisa disebabkan karena dia itu menderita penyakit kleptomania. Penyakit kleptomania ini membuat seseorang yang menderita penyakit ini selalu terdorong untuk mencuri. Tetapi pada umumnya, seseorang itu mencuri bisa disebabkan karena dia itu malas atau karena dia itu tamak atau serakah. Seseorang yang malas bekerja, biasanya dia lebih suka mencuri daripada dia harus bekerja keras. Tetapi seseorang yang tamak atau serakah, biasanya dia itu selalu menginginkan sesuatu yang dia tidak miliki, atau selalu tidak puas dengan apa yang dia miliki. Seseorang yang tamak atau serakah, dia juga suka iri terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain. Sifat tamak dan serakah ini juga membuat seseorang itu selalu tidak puas dengan semua yang dia miliki. Nah, di dalam Alkitab, di dalam kitab Yakobus,
juga dikatakan bahwa keinginanmu itu bisa mencobai kamu. Dan jika kamu tergoda, akan melahirkan dosa, maut, kematian gitu ya. Nah, di kitab 1 Raja-Raja pasal 21, di situ juga ada dikisahkan mengenai seseorang yang mengingini milik orang lain. Di situ ada kisah mengenai seorang bernama Nabot dengan Raja Ahab, yaitu Raja Samaria. Nah, Nabot ini dia memiliki kebun anggur yang terletak di samping istana Raja Ahab ya. Jadi kebun anggurnya Nabot ini ada di sebelah istana Raja Ahab. Nah, suatu kali Raja Ahab ini menginginkan kebun anggur milik Nabot gitu. Lalu dia pergi menemui Nabot. Dia menyampaikan kepada Nabot bahwa dia menginginkan kebun anggur milik Nabot. Dia Raja Ahab ini juga bersedia menggantikan kebun anggur Nabot dengan kebun anggur yang lebih baik lagi. Atau dia juga, kalau Nabot mau, Raja Ahab ini bersedia membeli kebun anggur milik Nabot ini. Tetapi Nabot ternyata tidak mau menjual kebun anggurnya ini kepada Raja Ahab. Mendengar hal itu, Raja Ahab merasa kesal. Dia marah. Lalu dia masuk ke istananya. Dia masuk ke kamarnya. Dia berbaring di tempat tidurnya sambil menelungkupkan mukanya. Raja Ahab ini bahkan tidak mau makan. Ayo, siapa di antara kalian yang pernah bersikap sedemikian kalau keinginannya tidak dituruti? Siapa yang kalau keinginannya tidak dituruti, suka marah-marah, suka tidak mau makan, atau nangis-nangis, merajuk sama papa mamanya? Nah, kita semua hampir pernah seperti itu ya. Apakah itu sikap yang baik? Nah, tentu tidak ya. Nah, sikap sedemikian itu sangat kekanak-kanakan. Kita perlu bertobat di hadapan Tuhan supaya tidak bersikap demikian saat keinginan kita tidak dituruti. Adik-adik, kalian tidak perlu menginginkan sesuatu yang Tuhan tidak berikan kepada kalian. Entah itu kepandaian, kecantikan, ketampanan, kekuatan, bahkan barang-barang apapun, ya. Kalau Tuhan tidak berikan kepada kalian, kalian tidak perlu terus-menerus menginginkannya. Karena itu akan membuat hidup kalian menjadi tidak bahagia, ya. Nah, adik-adik, kita perlu belajar bersyukur atas apa yang Tuhan telah berikan kepada kita, dan tidak perlu mengingini sesuatu yang Tuhan tidak berikan kepada kita. Nah, setelah ini kita berdoa ya. Kita mohon kepada Tuhan supaya kita menjadi anak-anak yang tidak selalu menginginkan milik orang lain. Juga anak-anak yang senantiasa mengucap syukur atas segala yang Tuhan telah berikan. Kita berdoa bersama ya. Kita seru nama Tuhan dulu 3 kali. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas cerita hari ini yang kembali mengingatkan kami untuk tidak mengingini milik sesama kami. Tuhan Yesus, ampuni kami
yang masih sering marah-marah ketika keinginan kami tidak dituruti. Tuhan Yesus, dapatkan kami menjadi anak-anak yang selalu bersyukur atas apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Dan dapatkan kami juga menjadi anak-anak yang mau berbagi kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, setelah mendengarkan firman, sekarang kita mau hafalan ayat. Ayatnya dari Filipi pasal 4 ayat 11. Aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Filipi pasal 4 ayat 11. Aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Kita ulangi satu kali lagi ya. Filipi pasal 4 ayat 11. Aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Adik-adik udah hafal belum? Kalau udah, kita ulangi bareng-bareng ya. Filipi pasal 4 ayat 11. Aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Setelah hafalan ayat, sekarang kita berdoa ya. Adik-adik boleh ikutin Kak Deksi berdoa. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih atas setiap firman yang sudah boleh kami dengar. Tuhan, dapatkan setiap hati kami, biarlah kami boleh menjadi anak-anak yang senantiasa datang, mendengarkan firman, juga melaksanakannya Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Sampai jumpa lagi.